Welcome to our YouTube channel OPU Our Pop Universe. Beda kepala, satu semesta. kamu Gimana? Lanjut. Oke. Nah, di pembahasan hari ini si Dewi dan Lea tuh kepikiran tentang kenapa orang masih belum banyak suka baca buku. Nah, karena dari sebenarnya yang aku pikirin nih, dari ini sih, aduh, Diketalin soalnya. nah yang kepikiran itu di pikiran Dewi karena kan kita bukan dunia tapi perkuliahannya tuh juga cukup di bahasa Indonesia gitu, sastra lah, Emang sastra. prodinya Oh iya, sastra Indonesia, prodi kita. salah ya, pokoknya ada sastranya. Nah terus ketemu dosen yang sastra lah. Ya karena prodinya bahasa sastra Indonesia. Balik-balik mulu. Jadi udah pasti ketemunya ada dosen sastra Ya, sama linguistik, dosen bahasa. Iya. Nah pokoknya dari situ terus kayak bilang gitu loh, aku sini kepikiran kayak kalau orang bisa baca buku tuh maksudnya sesederhana dia tuh sukain dulu gitu loh genre yang dia mau, karena bener juga ini tuh kebetulan sama dulu pas waktu aku masih SD. Ya maksudnya kalau kecil kita kan pasti dikenalin kayak buku-buku cerita segala macam gitu, tapi mungkin kalau aku sih yang aku dapet juga masih belum dijabari secara luas tentang buku itu sendiri gitu loh, bergenre apa aja. Nah terus pas masuk di SD cuman tahu buku tuh kayak buku, kalau udah dengar kata buku tuh pasti itu sekolah, nyangkutnya ke sekolah, buku paket sekolah lah, buku belajar gitu loh. Nggak tahu yang ada namanya di dunia itu ada novel gitu, nggak tahu gitu loh. Majalah tahu karena bobo kan waktu itu yang zamannya gitu. Tapi kalau secara novel, secara cerpen, secara KKPK tuh itu tuh nggak tahu, itu baru kenal tuh di SMP. Itu juga karena kenal si novel ini dari waktu itu kakakku minta anterin ke toko buku gitu. Ke itu sih kemana aku lupa lah, pokoknya toko buku, terus dia tuh beli gitu satu novel. Terus ada novel lainnya tuh yang aku lihat yang kayaknya aku lebih tertarik sama judulnya tuh, judulnya si penulisnya Wulan Fadi, Aku Benci dan Cinta. Nah terus aku kayak beli kan, nah beli dibaca itu bisa kayak ada dopamin yang meningkat banget tuh, kayak ini apa nih, bacaan seru, penasaran, terus kayak bacaan seru, nggak yang selama ini cuman materi atau pelajaran-pelajaran gitu loh yang dikemasnya, bukan dikemas tapi yang dikenalkannya. Nah pas akhirnya kayak baca si novel ini, terus kalau nggak salah itu berlari dari SD mau ke SMP gitu. Nah si novel ini aku baca terus udah habis kan, terus gak ada stok lagi mau baca, jadi kayak bingung tuh. Nah karena aku beli novel, nah novelnya Terelie, Sepuncuk Ampau Merah. Lu emang gak tahu? Ya itu ada. Nah itu, kan bahasanya Terelie kan Terelie cukup ini ya, sastranya nyastra banget gitu loh. Nah yang novelnya si A ini Wulan Fadi adalah penulis baru, maksudnya yang bahasanya tuh masih sehari-hari gitu loh. Dengan aku langsung baca si Terelie, wah itu aku lah kayak nggak masuk untuk aku gambarin gitu loh di kepala. Jadinya malas pak. Iya, malah jadi kayak bingung, kayak blunder, ini alurnya kemana sih, ngomonginnya apaan sih, kayak gitu loh. Kayak aku paksain tuh, kalau aku dulu tuh mikir itu sesuatu itu harus udah dimulai, jadi aku selesain. Tapi aku maksa, tapi aku kayak nabrak gitu loh, nggak bisa. Nggak kena ya, nggak dapet betul. Makanya tuh aku akhirnya kayak pas di SMP itu ada novelnya Dirnatan di kelas tuh, satu kelas punya satu orang temenku itu dioper-oper satu kelas sampai robek segala macam. Dan dari sana tuh baca novel lagi tuh akhirnya, ini sama nih kayak waktu itu ceritanya si A gitu loh, sejenis penulisnya tuh yang dari Wattpad lah. Tapi waktu itu masih belum kenal Wattpad. Nah berarti pertama genrenya tuh romance. Dan ya novel terus genrenya romance gitu kan. Terus pas habis itu adalah komunitas di sekolah, Waciku membaca gerakan literasi gitu. Iya, nah itu tuh mereview buku. Jadi target 10 bulan 24 buku kalau nggak salah. Sebulan? 10 bulan, sorry. 10 bulan. Iya 10 bulan 24 buku deh. Banyak sih, itu banyak.
Nah iya, nah terus jadi kalau selesai baca kita nge-review apa ya, ada formnya gitu kayak judulnya apa, alurnya gitu-gitu loh di Oh, kertas seru banget. HVS gitu. Nah itu Itu apa dikumpulin. namanya SMP? SMP, iya Keren-keren SMP-nya dikumpulin. guys. Nah dikumpulin si kertas HVS-nya itu kan kayak kita nulis buku selesai, terus habis itu alurnya itulah kayaknya itu sih menceritakan ulang, pokoknya yang review Oh buku iya, lah. yang Iya review tapi buku. lewat tulisan yang nanti dikumpulinnya di ruang BK karena pengurusnya kan ibu BK. Terus dibuat satu file gitu. Nah terus aku kan kayak seneng gitu loh untuk kayak jadi kayak ada tujuan kayak pokoknya gue harus nyelesain nih gitu lagi nulis aja gitu. Setelah saya baca buku, abis itu apa namanya ditulis, di review terus dikasih ke sana terus si itunya juga komunitas menyediakan buku. Nah baru kenal di Produktif situ. banget guys sekolahnya. Nah baru di situ kenal ada buku nama KKPK yang kayak hah kok bisa anak 10 tahun udah nulis, Iya. udah terbit gitu itu kayak wow keren ya. Nah KKPK terus buku-buku novel gitu kan terus minjem di sana terus aku juga kayak ngambis lah untuk nge-review itu. Nah qadarullah pas di kelas 8 itu ternyata yang nulis-nulis review-review itu dikirimkan ke Jawa Barat. Jadi itu kayak programnya Jawa Barat gitu provinsi. Oh. Iya programnya provinsi. Nah si kertas-kertas yang review-review tadi kan juga beberapa ada banyak orang gitu. Nah itu tuh dikirim ke provinsi. Nah terus aku dapat medali gitu. Lucu banget. Iya. Semuanya juga gak? Yang nulis 24 soalnya cuma beberapa kayak 5 atau 6 orang gitu loh yang kayak maksudnya yang kayak berlanjut untuk mau menyelesaikan itu karena nggak semua orang mau karena Iya, banyak iya. anggotanya tapi nggak semua orang gitu Iya, loh iya, iya. untuk melakukan. Soalnya kakak-kakak yang itu juga kayak keren banget kayak dibikin lagi di dalam apa karton terus kayak dibuat pohon literasi gitu loh. Keren Terus banget kayak sih. dia nyeritain gitu di tengah lapangan itu juga keren banget. Terus kayak nah dari situ aku juga akhirnya kayak oh ngerti ternyata dunia baca tuh banyak ragamnya terus apalagi udah di online kan tuh kayak waktu itu Wattpad. Oh, berarti sejak SMP tadi ya? Baru tahu Wattpad. Iya itu menyukai itu maksudnya kalau bacaan tuh nggak hanya secara buku pelajaran tapi ada genre buku yang lain bisa dibaca ya gitu loh. Itu dari situ akhirnya makanya suka lah kayak kesastraan itu terus ya udah dari sana menyelam sampai akhirnya di prodi ini. Gitu. Oh, berarti dari SMP berarti itu bibitnya Del. Iya itu bibitnya terus makanya pas dosen akhirnya bilang begitu kalau misalkan bisa dimulai dari apa ya sesuatu yang disuka dulu gitu loh genrenya ya kayak nonton film aja gitu loh kalau suka action ya ada kan versi action gitu kan kayak gitu bacaannya pun kalau misalkan emang yang mau ilmiah ada lagi gitu ya loh jalurnya juga ya kayak mungkin di artikel-artikel pun di blog juga gitu loh orang nulis blog tentang keseharian kayak gitu-gitu jadi kalau misalkan ditanya kenapa orang nggak suka baca buku mungkin ya pertama juga karena nggak dikenalin. Betul. Nggak dikenalin habis itu juga ya itu sih karena nggak dikenalin jadi nggak tahu beragam genre dan itu tuh nggak melulu tentang pelajaran hal apa tentang buku pelajaran gitu kalau dari pengalamannya si Dewi ini. Kalau dari Lea Tapi keren banget SMP-nya sih. oh iya Kalau Lea ya sebenarnya enggak sebelumnya emang apa namanya untuk baca buku sendiri sih bukan hal yang awam karena emang dari kecil tuh suka didongengin sama bunda. Jadi apa namanya udah tahu banyak buku cerita terus habis itu ada komik dan novel gitu-gitu itu udah tahu karena emang kan dari kecilnya udah ditanam untuk suka membaca iya gitu dunia kan, membaca tahu gitu iya terus abis itu tadi apa ya pertama kali iya bisa pertama kali atau apa ya kamu menyukai buku genre atau apa genrenya ya oh ya jadi kan sebelumnya perjalanan bacaku pertamanya dibacain ya iya didongengin itu yang pasti lucu-lucu lah kayak cerita petani terus cerita Disney satu malam gitu-gitu lah cerita nabi-nabi gitu. Nah terus akhirnya waktu SD itu aku nemuin komik jadi pertama itu kayaknya dikasih sama tetangga komiknya itu tentang Hai Miko sama namaku Miko itu pertama kali aku suka baca komik jadi selain nonton si Naruto ini aku suka nih baca komik Jepang jadi kan kayak masih nyambung Jepang ya ala-ala Jepang ala-ala Jepang yang Japanese kecil itu si Miko.
Nah, pas mulai apa namanya? Pas SD juga ini juga sih pernah baca KKPK karena kan beberapa temenku kayak mengoleksi KKPK Iya, gitu. benar. Ya kayaknya itu lagi emang ini banget ya. Lagi naik terjual banget. Gitu ya. Terjual banget, banyak beli terus. Terus habis itu pas mulai SMP kan udah ganti, maksudnya di perpustakaan SMP ku nggak ada tuh komik-komik kayak gitu. Paling ada tapi kayak komik-komik yang apa ya? Tentang sains gitu-gitu, tentang ekonomi gitu-gitu kan. Itu, ada kan dulu namanya apa ya, tapi lucu banget emang. Nah, terus pernah lah pertama kali aku nyoba baca novel guys waktu di SMP. Novel yang beneran apa namanya beda dari KKPK waktu dibaca SD. Nah itu novel dari berbagai, aku lupa ya yang pertama apa, tapi dari berbagai novel yang aku baca waktu SMP yang paling melekat sampai sekarang di hati asik itu adalah novelnya Terelie, judulnya Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Iya. Di situ sih Le cukup suka sama gimana Terelie menggambarin karakternya dari nol, sama kayak tadi si anime itu juga. Nah terus tuh kayak apa ya, suka sama nama unik yang ngasih nama satu huruf gak sih? Bukan satu huruf, satu kata doang. Iya benar. Waktu itu namanya siapa ya, lupa lagi. Yang di daun yang jatuh tak pernah membencimu namanya Tania, satu doang. Siapa namanya Ray, kalau nggak salah Ray apa Ray atau siapa ya, lupa lagi. Dan cuma cerita itu masih teringat banget sampai sekarang. Dan karena waktu itu buku yang paling apa namanya akhirnya jadi itu favorit tuh si Terelie, Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Terus Le lanjut tuh baca buku-buku Terelie yang lain, kayak Pulang Pergi Pulang gitu. Iya itu tuh kayak wah suka nih sama genrenya. Jadi kayak kayaknya Le lebih suka genre yang slice of life sama fantasi gitu. Iya benar, fantasi. Kan kayak itu bisa kepikiran nih. Benar. Si Bang Tere bisa kepikiran ya. Iya. Terus udah kan karena waktu itu stok bukunya udah habis, sekarang kan kayak udah kebaca semua nih yang dipinjem udah kebaca. Adalah emang waktu itu lagi naik-naiknya novel-novel kayak romance remaja kayak Dirnata. Iya itu. Terus habis itu apa sih namanya, Serendipity. Iya Serendipity, Galaxy. Iya terus apa lagi ya? Mochaccino Mozachiko. Iya Mozachiko. Pokoknya banyak banget novel-novel romance gitu. Bacalah, Le baca. Nah itu kayak jomplang gitu. Justru kebalikan aku ya kamu. Kayak bahasanya malah kayak wah sangat mudah dipahami. Iya sangat mudah dipahami. Terus kayak apa namanya, romance-nya tuh kayak romance gitu. Jadi kayak beda banget pas baca Terelie sama baca novel-novel yang genrenya romance. Kalau aku malah kayak agak kurang. Ya kita bertolak belakang berarti dengan latar justru kebalikan terus. Iya. Nah terus udah kan karena kayak semua novel yang apa teen lead kayak gitu udah kebaca semua kan. Jatuhnya dulu karena aku asrama jadi pinjem-pinjeman gitu ya. Iya benar. Jadi ganti-gantian. Ada waktu itu novel apa ya? Lupa lagi judulnya. Penulisnya siapa? Penulisnya juga lupa, tapi itu kayak Critical 11 kalau nggak salah. Nggak tahu. Itu dia romance, tapi cukup agak vulgar dikit gitu. Itu pertama kalinya aku baca novel yang agak vulgar, kayak lumayan banyak prosa umumnya gitu. Sama satu lagi tuh tentang apanya? Baca temot. Nggak apa-apa. Tentang apa ya? Kayak tentang bos-bos mafia gitu lah guys. Wah itu suka banget. Terus? Nah itu kataku kayak pertama pas baca tuh masih belum kan, karena kan ceritanya kayak dia ketemu nih di hotel gitu kan. Terus kayak ini apa nih, terus ternyata banyak prosa umumnya juga. Jadi kayak aman kalau novel Terelie aman. Gitu kan. Aku juga kalau yang mafia sih bacanya di Wattpad gitu loh. Ada tuh To Big Boss Mafia, itu tuh keren banget sih. Lebih ke bahkan aku jadi mengerti perbedaan antara psikopat dan mafia. Tapi ini gak kayak jatuhnya lebih ke dewasa gitu gak ceritanya? Iya memang ada yang agak vulgar gitu ya berarti ya. Tapi kalau yang aku baca karena yang ini aku suka banget, yang masih aku ingat banget itu masih apa ya,
nggak begitu vulgar sih. Oh, masih lebih ke alur untuk si mafianya itu sendiri. Dengan apa yang kejahatan, dengan senjata-senjata yang gitu-gitu. Oh, action-actionnya gitu, lebih lebih unggul daripada yang vulgarnya. Nah, soalnya waktu itu kayaknya lebih tentang ininya sih, vulgarnya gitu sih. Jadi kayak pas baca agak kurang nyaman, cuma tetap mau habisin. Karena udah setengah jalan juga sih. Iya. Kayak sayang juga udah baca tapi nggak habis gitu. Benar. Sama ada juga beberapa novel yang lupa banget namanya. Itu tuh ada 2 novel yang juga masih apa ya, menyangkut di hati walaupun lupa judulnya. Yang satu lagi tentang boneka porselen yang dia nggak bisa keluar dari toko apa sih, toko yang jual lah ya, berarti toko yang jual. Sama satu lagi tentang sirkus. Nah itu agak psikopat gitu. Nah itu suka gitu. Suka yang agak psikopat gitu guys. Pokoknya fantasi, psikopat, romance enggak dulu. Fantasi enggak juga. Fantasi, psikopat, yang romance enggak dulu. Oh iya. Tapi cepetan jadi. Oh iya, sorry. Nah kalau aku sih suka semuanya. Suka horor. Genre kayak romance, terus kayak fantasi, action, laga, kayak gitu-gitu. Gue suka yang horor tapi lebih ke horor psikologi sih. Jadi yang bikin bacanya mikir. Kan kalau horor yang kayak langsung setan-setannya gitu kayak ya udah ada setannya gitu. Jump scare doang ya dapetnya. Kalau yang horor psikologis tuh lebih kayak apa ya? Deg-degan aja gitu pas baca. Iya benar. Iya. Ya, nah itu Sugesti itu adalah menyukai bacaan tuh dari genre dulu yang kamu suka. Kayak dibalik aja nih, sekarang suka nonton ya itu kan pasti nontonnya juga ada genre kan. Coba bukan dibalik tapi dikemas lagi nontonnya ganti bacaan. Karena betul. Kan kalau bacaan kan kita bisa berimajinasi ya. Nah justru disitulah letak akal tuh bekerja. Gak cuman kayak udah secara langsung ada tontonan gitu, tapi kita kalau secara tulisan itu kan kita cuma baca tulisan, tapi kok bisa kita memvisualisasikan gitu. Dari tulisan kita memvisualisasikan sendiri. Nah disitu otak bekerja. Fun fact-nya juga katanya orang yang suka baca pas nonton film tuh agak ada yang beda gitu gak sih? Nah itu aku kayaknya kalau sekarang kurang tahu itu, karena juga udah kebanyakan nonton juga gitu, tapi justru malah emang mau dinaikin lagi bacanya gitu. Sama sih lo juga, walaupun akhirnya sekarang lebih ke genre-genre self development sih. Iya benar. Dibanding novel. Novel babayu. Nah ini pengen aku lanjutin tapi kebanyakan gak sih. Nanti kita lanjut di next video ya. Next video. Jadi berarti karya sastranya sekian dulu guys. Jadi kalau dari Lea sendiri, buku yang sangat menggugah pengen terjun, maksudnya bukan pengen terjun di dunia sastra sih, lebih kayak suka nih sama genre dan mau jadi penulis, itu dari bukunya Terelie, Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Kalau Deudeo? Kalau aku jadi ingin jadi penulis juga karena dari dari semua karyanya, dari Gis An, Kata, Pukul 4:30, terus kemarin itu Musim yang Tak Sempat Dimiliki, pokoknya semuanya itu aku tergugah untuk jadi penulis karena ceritanya semua juga tuh dari pengalaman pribadi, tapi juga dikemas yang makin sekarang tuh makin kece banget untuk dapat insight baru. Insightnya tuh maksudnya nggak yang cuma cita-citaan, tapi sesuatu hal yang dengan kehidupan lebih mendalam. Dalam berarti ya. Dalam. Oke guys, sekian dulu dari kami hari ini. Itu POV-nya Dewi dan Lea. Kalau POV kamu gimana? Komen di bawah guys. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Kamsahamnida.